Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon guru penggerak Angkatan Kelima Jakarta. Guru bergerak Indonesia Maju. Sujoko. Rekan-rekan guru hebat, berikut adalah tugas modul 1.1.A.8. Koneksi antar materi, refleksi, dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Rekan-rekan guru hebat, sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sering berpikir bahwa guru sebagai satu-satunya sumber belajar, memberikan pelayanan pembelajaran sama untuk semua murid, murid sebagai objek belajar, murid dianggap sebagai kertas putih kosong, berpikir hanya kelas tempat belajar murid, berpikir nilai akhir adalah segalanya. Kurangnya kedekatan secara emosional dengan murid mengkondisikan situasi kelas dengan ancaman atau hukuman. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mempengaruhi cara berpikir saya. Beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain adalah kodrat alam dan kodrat zaman, memerdekakan, menuntun, berpihak pada murid, bukan tabula rasa, budi pekerti, petani kehidupan. Inilah yang mewarnai konsep berpikir saya sehingga nantinya dalam proses pelayanan terhadap murid-murid yang ada di sekolah saya berubah. Berikut saya akan mencoba membahas satu persatu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi setelah mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal tadi, yaitu pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Saya semakin paham dan sadar bahwa setiap murid itu unik. Mereka memiliki karakteristik, bakat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Namun saya percaya dengan memberikan lingkungan belajar yang kondusif, kepercayaan, arahan, dan mengeksplor lebih jauh, maka potensi pada diri setiap murid dapat muncul dan mencapai tingkat tertinggi. Pendidikan memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan membuat setiap murid dapat belajar tanpa tekanan, belajar sesuai dengan karakteristiknya dan kemampuannya. Mereka memiliki gaya belajar yang beraneka ragam, seperti audio, visual, audiovisual, dan kinestetik. Tugas guru adalah mendesain pembelajaran yang mampu mengakomodir gaya belajar murid yang beraneka ragam. Strategi yang saya lakukan adalah mengidentifikasi karakteristik murid, mengetahui hambatan, kemajuan, dan tingkat perkembangan murid dalam belajar. Selain itu, melakukan pendekatan dengan berbagai metode belajar yang variatif agar membuat murid senang, semangat, dan tertantang mengikuti pembelajaran dengan baik. Pendidikan menuntut. Setelah mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam konsep pikiran saya ada pendidikan adalah menuntut. Saya menyadari bahwa sebagai pendidik tidak dapat memaksakan kehendak saya untuk diikuti oleh murid. Memberikan berbagai materi kepada murid tanpa memperhatikan kemampuan dan bakat murid dapat membuat mereka tertekan dalam belajar. Guru harus mampu menuntun murid sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Oleh sebab itu, saya berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Guru sebagai role model yang akan selalu dilihat dan ditiru oleh murid baik dari perkataan dan perbuatan. Untuk itu, saya harus menjadi teladan yang baik bagi murid dalam penanaman budi pekerti, serta menjadi pendidik yang memegang teguh trilogi Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sum tulodo, ing madya mangunkarsa tutwuri handaya. Berikut adalah setelah mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan berpihak pada murid. Saya sadar bahwa saya harus melayani murid sepenuh hati, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang murid.
bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada murid. Bukan tabula rasa. Saya sadar bahwa murid bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan saya sebagai gurunya. Murid lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntut, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Budi pekerti. Saya sadar bahwa pendidikan budi pekerti sangat diperlukan oleh setiap murid. Budi pekerti, watak, karakter dapat menyatukan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Yang terakhir adalah guru sebagai petani kehidupan. Saya sadar guru dapat diibaratkan sebagai seorang petani kehidupan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam jagung misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman jagung. Perlu diingat, petani tidak akan pernah mengubah jagung menjadi padi. Setelah berpikir, mencermati, mengkonsepsikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka penerapan untuk mewujudkan pemikiran tersebut adalah menjadi teladan bagi murid, melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid, melaksanakan pembelajaran karakter, melaksanakan pembelajaran budi pekerti. Setiap guru adalah murid dan setiap murid adalah guru. Melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan emosional, mengenali latar belakang murid, memfasilitasi murid dalam mengembangkan potensinya, dan setiap tempat adalah ruang belajar. Bapak Ibu guru yang hebat, Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak pendidikan yang sejati. Mari kita sebagai guru hebat, guru bergerak, Indonesia maju. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.